Selamat pagi. Morning everyone, glad to be here. Praise the Lord that we all can be here to praise and worship Him. Atas nama gereja saya ucapkan Happy Mother's Day to all the mothers. Selamat Hari Ibu. Dan mari sebelum kita mulai, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Let us all quiet our heart and mind to enter His holy presence with meditation in prayer. Mari kita mulai. Ayat untuk mengawali ibadah kita pagi ini diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-30. Call to worship is taken from the book of Proverbs, chapter 31, verse 30. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Amsal 31 ayatnya yang ke-30 berbunyi demikian. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan. Let us praise and honor Him with the song, Sebab Kau besar, for you are great. Kita puji Dia. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh maha besar. Our Heavenly Father, You are so amazing and You are the greatest. Bapa, kami datang dan berkumpul pagi ini di rumah-Mu dengan hati yang bersyukur dan penuh dengan sukacita. Father, we come and gather at Your house today with a grateful and a joyful heart. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu, atas kesetiaan-Mu, perlindungan-Mu, atas semua yang telah Engkau berikan pada kami. Thank you, Father, for Your love, for Your mercy, Your faithfulness, Your protection. Thank you for all the blessings that You pour upon us. Bapa, kami juga bersyukur khususnya pada hari ini, di mana kami merayakan Hari Ibu. Kami berdoa agar Kau memberkati setiap ibu dengan kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan yang mereka butuhkan setiap hari. Father, in this special day for all the mothers, we also pray for each mother that You may bless them with good health, strength, and wisdom that they need every day. Bapa, selain memuji dan menyembah-Mu, kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Father God, not only we want to praise and worship You, we also ready to listen to Your word. Bapa, berbicara pada kami melalui hamba-Mu Ibu Poppy. Berkati dan urapi beliau agar semua yang disampaikannya membuat kami makin mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Father, speak to us through Your servant Ibu Poppy. Bless and anoint her, and may the message that she delivered make us understand of how to live according to Your will. Bapa, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Father, we surrender our service into Your hand. In Jesus' precious name we pray and give thanks. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya silakan duduk. Berita pengharapan diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-12. The words of hope is taken from the book of Psalm, chapter 34. In English is verse 11 actually. Saya akan membacakannya, Mazmur 34 ayatnya yang ke-12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Marilah kita puji Tuhan lagi dengan penuh ucapan syukur. Dengan pujianku mau selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu.
Berita pengampunan diambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-28. The words of forgiveness is taken from the book of Proverbs, chapter 31, verse 28. Saya akan membacakannya. Amsal 31 ayat ke-28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kitab Amsal 31 ini dapat menjadi panduan bagi setiap ibu. May the book of Proverbs of chapter 31 be the guidance for all the mothers. Kita akan pujikan lagu Di Doa Ibuku. Berikut kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kitchen Crew. Please come forward, Kitchen Crew. They're gonna sing God is Good all the time.
Mother's Day. Thank you, kitchen crew. Happy cooking, yeah? Before they cook, they sing first. And today is special. There will be taco. So they are the taco men. Saya ingin mengundang Pastor Paul untuk membawakan permohonan doa kita. Hola. Buenos días. Kita mau merayakan hari Cinco de Mayo karena kita mau menghargai sumbangsi para saudara-saudara kita yang datang dari Meksiko ke dalam negara Amerika, dan kita juga mau berterima kasih kepada saudara-saudara kita di gereja yang dari juga Meksiko yang telah bersumbangsi begitu besar buat kita semua. We want to celebrate Cinco de Mayo here because we want to appreciate our brothers and sisters who came from Mexico to America, especially here to California, and to bring in so many blessings to all of us. Life would not have been the same without them. So we want to say to them, thank you. And also we want to thank our brothers and sisters here who are also from the Mexican background. They have also been instrumental bringing blessings to our church, like our violinist Yolanda. She's been tremendous. Yeah. And also we have Lupe, and we have Patty, and we have Mark, we have Maddie, and so all of them have been a blessing to us. That's why we want to celebrate Cinco de Mayo with them all. Mari kita pujikan nama Yesus sebelum kita masuk dalam doa. And before we pray, let us sing the name of Jesus. The name of Jesus.
Selamat pagi Bapak dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih untuk hari yang begitu indah yang Engkau telah berikan kepada kami untuk kami masuk ke dalam rumah-Mu dan menyembah-Mu. Thank you for this such beautiful morning that you have given us for us to come into your house and to worship you. Kami menaikkan syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat hadir di sini dalam tubuh yang sehat. We give you thanks, Father, for your providence upon our lives in the past week, that today we could come into your house with healthy bodies. Kami juga naikkan syukur kepada Engkau yang selalu menunjukkan jalan-Mu, terutama tatkala kami bingung dalam hidup ini. We give you thanks to Father because you always showed us your way, especially in times of confusion. Dan kami naikkan syukur karena Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami tatkala kami lemah dan mungkin putus asa. We also give you thanks, Father, because you always gave us strength and give us hope, especially when we are despaired. Bapak, kami juga naikkan doa, kami adalah orang-orang berdosa, kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. Lord, we also come before you to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey it. Kami mohon ampun, biarlah Engkau yang basuh kami dengan darah putra-Mu Yesus yang dicurahkan di kayu salib bagi kami. So we pray, please forgive us and please wash us clean with the blood of your Son Jesus shed on the cross for us. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come we live in accordance to your will. Bapak, kami naikkan doa hari ini buat saudara kami Robert yang sedang sakit. Kami mohon Tuhan bersamanya, Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. We pray, Heavenly Father, today for our brother Robert. Lord, he is sick and he's home. We pray, may you be with him. May you touch and heal him. Kami naikkan doa juga buat Om Gifong yang ada di rumah. Mohon Tuhan bersamanya, memberikan kekuatan dan kesembuhan kepadanya. We pray for Om Gifong, Lord, may you be with him, may you strengthen him and heal him. Kami berdoa buat Om Kong Seng, mohon Tuhan juga bersamanya, menjaganya, memberikan dalam hidupnya damai dan sukacita. We pray for Om Kong Seng, may you also be with him, may you fill his heart with your peace and joy. Bapak, kami juga naikkan doa buat Tante Elvir, mohon Tuhan melenyapkan sakit penyakit dari tubuhnya. We pray, Father, for Tante Elvir, may you free her from all the pain in her body. Biar Tuhan juga bersama dengan Ibu Lucy, Mama Andreas, jamahlah luka di punggungnya supaya kering, supaya dia sembuh ya Tuhan. We pray, Father, for Ibu Lucy. May you touch her back. May you dry up the wound, Lord, that she will be healthy again. Bapak, kami juga berdoa buat Caitlin. Biarlah Engkau berikan kesembuhan kepadanya. We pray for Caitlin too, Lord. May you heal her. Kami naikkan doa buat Anyau. Dia akan memulai perawatan nanti hari Rabu. Kami mohon siapkanlah tubuhnya menerima perawatan ini dan berkatilah supaya yang diterimanya membawa kesembuhan baginya. Lord, we pray for our brother Anyau as he is preparing for the next treatment on Wednesday. May you prepare his body to receive this treatment. And may you heal him, Father, through this. Bapak, kami juga doa buat Herwi. Bapak, kami mohon berilah kesembuhan kepadanya. Biarlah yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin bagi Engkau. We pray for our sister Herwi, Lord, in Indonesia. May you touch her, heal her.
Lord, you are the God of the impossible, and you can make everything possible. May you heal her, dear Lord. Bapak, kami juga naikkan doa buat Enci Ine, buat Engkau Pardi, buat Andri, biar Tuhan bersama mereka, memberikan kekuatan dan juga kesembuhan. We pray, Father, for Enci Ine, Engkau Pardi, and also Andri. May you be with them, touch them, strengthen them, and heal them, dear Lord. We pray for Engkau Dave, Encik Sinta, and Ling Ling. May you grant them strength as they provide care for their loved ones. Kami berdoa buat Om Arthur. Bapak, biarlah Tuhan terus beri kepadanya kekuatan menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for Om Arthur, Lord. May you grant him strength to go through treatment week after week. Kami juga terus berdoa Bapak buat Suzanne dan Dewi. Biar Tuhan jamah mereka. Teruslah Tuhan sembuhkan mereka. Dan Engkau perbaharui semua sel dalam tubuh mereka. We pray also, Lord, for Suzanne and Dewi, that you will continue to strengthen them, to keep them healthy, and replenish all the cells in their bodies. Kami juga naikkan doa buat Benita, buat Hans, biar Tuhan terus bersihkan tubuh mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. And we pray for our brother Hans and our sister Benita that you will also cleanse their bodies, strengthen them, and heal them, dear Lord. Kami berdoa buat Budi, buat Pilar, buat Encik Lina di Indonesia, biar Tuhan kuatkan mereka, supaya mereka juga bisa berjalan dengan bebas. We pray for our brother Budi, Lord, for our sister Lina in Indonesia, and for Pilar. May you touch their legs, strengthen them. May you keep them strong and healthy, Father. Bapak, kami juga berdoa buat kami di sini yang mempunyai pergumulan hidup yang tidak dapat kami ceritakan, hanya dapat kami doakan biar Tuhan dengar doa-doa kami. Tuhan berikan jalan keluar bagi kami yang tengah menghadapi jalan buntu. Heavenly Father, we pray for our brothers and sisters here who have unspoken prayer requests that they cannot tell others. They can only bring this to prayer. May you hear their prayers. May you help them, Lord. May you open the way for them. Oh, Lord Jesus, please help, dear Lord. Please help. Bapak, kami naikkan doa juga buat tetangga kami, Norma, dimanapun dia berada sekarang, biar Tuhan bersamanya, berikan tubuh yang sehat kepadanya. And we pray, Father, for our former neighbor Norma, wherever she is, may you be with her and strengthen her, dear Lord. Bapak dalam surga, kami berdoa sekarang juga buat keluarga yang ditinggal oleh Tante Barbara, biar Tuhan memberi penghiburan kepada mereka semua. We pray, Father, for all the family members of Tante Barbara who are grieving the loss of their loved one. May you provide them with comfort. Bapa, kami naikkan doa ini semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Lord, we pray all of this in the name of our Lord and Savior, Christ Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Amen. Saudara yang akan membawakan khotbah pada hari ini adalah Enci Poppy. I'd like to invite our sister Poppy to come up and share the word of the Lord with us all. Selamat pagi and Happy Mother's Day untuk semua ibu-ibu ya. Mari kita sama-sama berdiri dan kita akan membaca dari kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat 9 sampai 12. Ulangan pasal yang ke-32 ayat 9 sampai yang ke-12.
Kita akan baca bersama-sama ya. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah yang menyertai dia. Silakan duduk kembali. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami juga mau mendengar akan firman-Mu Tuhan. Kami tahu akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu, Dia tercurah atas kami, bekerja di tengah-tengah kami, berbicara kepada hati kami, supaya baik kami yang mendengar maupun kami yang menyampaikan, kami boleh mendapatkan berkat daripada firman Tuhan. Biarlah pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini semata-mata boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mungkin banyak di antara kita yang sudah tahu sejarahnya Mother's Day ya. Tapi saya mau mengulang sedikit mungkin untuk kita yang belum tahu ataupun untuk kita yang sudah lupa. Ada seorang wanita yang bernama Anne Maria Reeve Jarvis. Dia hidup di tahun 1832 sampai 1905. Dia itu mempunyai 12 orang anak. Nah, sebagian besar dari anak-anaknya itu meninggal pada waktu masih muda, pada waktu masih kecil sekali. Karena apa? Karena terkena penyakit difteria dan measles yang sangat umum pada waktu itu di daerah pegunungan Virginia, di mana mereka tinggal. Sekarang ini adalah West Virginia. Nah, bukan saja anak Anne yang meninggal pada waktu masih muda, tetapi juga banyak anak-anak yang lain yang tinggal di daerahnya. Perhaps many of us already know the history of Mother's Day. I want to repeat a little for those of us who may not know or forget. Anne Maria Reeve Jarvis lived in 1832 until 1905, had 12 children. Most of her children passed away when they were very little from diphtheria and measles, which was very common in the mountains of Virginia where they live, now is West Virginia. Not only Anne's children passed away when they were very young, but there were also many little kids. They were in her area that also passed away when they were young. Anne Jarvis ini kemudian berpikir dan bekerja keras bagaimana dapat menolong ibu-ibu dan keluarga-keluarga di komunitasnya ini supaya terhindar dari tragedi kematian anak yang banyak terjadi di komunitasnya ini. Anne Jarvis ini kemudian membentuk satu organisasi yang bernama Mother's Work Club. Dan salah satu aktivitasnya ialah mengadakan Mother's Work Day, di mana dia mengajak para ibu-ibu untuk bekerja sama, membersihkan sampah, membersihkan saluran-saluran air, dan juga menciptakan proyek-proyek yang bisa memberikan pengertian tentang kebersihan, supaya kondisi lingkungannya menjadi lebih bersih dan lebih baik. Nah, usaha ini mendapat sambutan baik dari orang-orang di komunitasnya. Anne Jarvis then thought and worked hard on how to help mothers and families in her community to avoid the tragedy of child death in her community. Anne Jarvis then formed an organization called Mother's Work Club.
One of her activities was holding Mother's Work Day, where she invited mothers to work together to clean up trash and drains and also carry out projects that educate people about cleanliness to improve the environment. This effort was well received by her community. Tapi kemudian pecah perang saudara yang lebih dikenal sebagai Civil War. Perang ini terjadi karena adanya konflik antara utara dan selatan mengenai perbudakan. Perang ini menimbulkan banyak korban dan banyak tentara yang terluka. But then a war broke out known as Civil War. This war arose from a conflict between the North and South over slavery. The war resulted in many soldiers were injured and killed. Nah, Civil War ini membuat fokus pekerjaan Anne Jarvis ini kemudian berubah. Anne Jarvis ini kemudian minta women's group yang sudah dia bentuk ini bekerja menolong dan merawat tentara-tentara yang terluka tanpa melihat mereka itu dari pihak mana. Dan wanita-wanita ini kemudian juga mempromosikan perdamaian dan persatuan setelah perang itu berakhir. Nah, meskipun banyak ancaman dengan pekerjaan ini, Anne Jarvis ini juga kemudian membentuk lagi satu organisasi, yaitu Mother's Friendship Day, di mana dia mendekati para ibu-ibu dan kemudian juga ibu-ibu itu diminta untuk mendekati keluarga-keluarga dari kedua pihak yang berperang itu dan mengajak mereka itu bersatu kembali untuk memulihkan rasa kebersamaan sebagai komunitas. Nah, inilah yang dilakukan oleh Anne Jarvis pada masa hidupnya. Anne Jarvis ini kemudian juga menjadi makin tua dan akhirnya dia juga meninggal. This Civil War shifted the focus of Anne Jarvis' work. Anne Jarvis asked the women's group she had formed to help and care for the wounded soldiers, regardless of their side. These women also promoted peace and unity after the war ended. Despite the treaties, Anne Jarvis then formed another organization called Mother's Friendship Day, where they asked the mothers to approach families from both sides of the war and invited them to reunite and restore a sense of togetherness as a community. This is what Anne Jarvis did during her lifetime. Then she grew old and then also passed away. Nah, setelah Anne Jarvis ini meninggal, anaknya yang bernama Anna Jarvis berupaya atau berusaha untuk menghormati warisan ibunya. Ia lalu menetapkan Hari Ibu Nasional pada minggu kedua bulan Mei, yaitu hari kematian ibunya. Ia melakukan hal ini selain karena ia ingin menghormati jasa-jasa ibunya, juga karena dia pada waktu dia berusia 12 tahun, dia tuh pernah mendengar ibunya itu mengajar Sunday School dengan topik Mothers in the Bible. Lalu dia mendengar di waktu ibunya mengajar, dia mengatakan, ibunya tuh mengatakan begini, I hope and I pray that someone sometime will found a memorial Mother's Day because there are many days for men but not for women. Saya berharap dan saya berdoa agar satu waktu ada seseorang yang menetapkan adanya hari untuk memperingati para ibu. Karena ada banyak hari untuk pria, tapi tidak banyak untuk ibu. Nah, Anna Jarvis ini, dia selain dia ingin menghormati warisan ibunya, dia juga ingin agar harapan ibunya ini yang dia dengar itu terpenuhi. Now, after Anne Jarvis passed away, her daughter Anna Jarvis tried to honor her mother's legacy. She then established National Mother's Day on the 2nd day of May, the day her mother passed away.
She did this not only to honor her mother's services, but also because when she was 12 years old, she had heard her mother teaching Sunday school on the topic of mothers in the Bible. She heard her mother said, "I hope and I pray that someone sometime will found a memorial Mother's Day because there are many days for men but not for women." Nah, Anna Jarvis sendiri dia tidak menikah. Karena itu dia juga tidak punya anak sendiri. Dan dia juga tidak bermaksud ditetapkannya Mother's Day untuk suatu aktivitas perdamaian seperti yang ibunya lakukan atau aktivitas yang lain. Tapi dia ingin agar ada Mother's Day itu hanya sebagai satu kesempatan untuk menghormati ibu sendiri. Lalu dia memilih bunga carnation putih sebagai lambang dan dia mendorong orang-orang untuk menulis ucapan terima kasih yang tulus kepada ibu masing-masing. Dia ingin handmade card. Dia tidak mau kartu yang sudah dicetak atau dijual di toko. Dia ingin agar anak sendiri menuliskan kata-kata appreciation dan penghargaan kepada ibunya dengan hati yang tulus. Anna Jarvis herself was not married, and therefore she didn't have her children of her own, and she didn't intend Mother's Day to be a piece of act or any other activity. She simply wanted Mother's Day as an opportunity to honor her own mother. She chose white carnation as a symbol and encouraged people to write sincere messages of gratitude to their mothers. She didn't want a printed card, but something written by a child to her mother. Nah, usaha Anna ini berhasil ketika ia mendapat pengakuan dari Presiden Wilson yang dengan resmi menetapkan Mother's Day sebagai hari nasional di minggu kedua bulan Mei. Tepat sebelum dimulainya Perang Dunia Pertama di tahun 1914. Demikianlah sejak waktu itu Mother's Day dirayakan setiap tahun sampai saat ini dengan penekanan memberikan penghargaan atau rasa terima kasih yang tulus seorang anak kepada ibunya. Anna's effort was successful when she received recognition from President Wilson, who officially established Mother's Day as a national holiday on the second Sunday of May, just before the outbreak of World War I in 1914. Thus, since then, Mother's Day has been celebrated until now with the emphasis of giving appreciation and gratitude to Mother with a sincere heart. Nah, demikianlah kisah daripada asal mulanya Mother's Day. Dan dari kisah asal mula Mother's Day ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Bahwa kita dapat merayakan dan menikmati Mother's Day sampai saat ini adalah karena ada seorang ibu yang sangat peduli, yang sangat memperhatikan akan sesama dan lingkungannya. Dan ibu ini bukan hanya memperhatikan, tapi dia juga bergerak, melakukan sesuatu agar keluarga dan komunitasnya menjadi lebih baik. From the story of the origin of Mother's Day, we can conclude that we can celebrate and enjoy Mother's Day until now because there was a mother who really cared about others and the environment and then took action to make her family and community itu better. Nah, sekarang kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca. Di dalam Ulangan 32 ini berjudul Nyanyian Musa. Nyanyian ini disampaikan oleh Musa sebelum menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua. Dan isi nyanyian ini adalah kesaksian, kepedulian, dan perhatian Tuhan yang luar biasa terhadap umatnya, terutama di dalam perjalanannya di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Di dalam perjalanan ini bangsa Israel itu seringkali komplain, tidak taat, tidak percaya,
dan memberontak kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka. Bangsa Israel harus berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dan kita semua dari Alkitab kita tahu, padang gurun itu bukanlah tempat yang nyaman. Padang gurun adalah tempat yang tidak nyaman, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesukaran, penuh dengan binatang buas dan perampok yang setiap saat dapat menyerang mereka. Deuteronomy 32 is entitled The Song of Moses. The song was delivered by Moses before handing leadership to Joshua. The content of this song is a testimony of God's care for his people on their journey through the wilderness to the land of Canaan. During the journey, the Israelites many times complained, disobeyed, disbelieved, and rebelled against God. So God punished them. The Israelites had to walk in the wilderness for 40 years. The wilderness is an uncomfortable place, full of challenges and difficulties, full of wild animals and robbers who can attack them anytime. Nah, kalau kita melihat di bagian Alkitab ini, kepedulian dan perhatian Tuhan kepada umatnya itu nyata dengan jelas sekali di dalam ayat yang ke-10. Di mana dikatakan Tuhan itu menjumpai, Tuhan itu mendapatkan umatnya di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Artinya di tengah-tengah kesulitan dan ketidaknyamanan padang belantara, Tuhan datang, Tuhan mengawasi, Tuhan menjaga mereka seperti biji matanya. Ini adalah kepedulian Tuhan yang luar biasa terhadap umatnya. Walaupun bangsa Israel penuh dengan pemberontakan, Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap mempedulikan mereka. Di padang gurun, Tuhan hadir. Tuhan hadir di tengah kesulitan umatnya dan Tuhan mengawasi mereka seperti biji matanya. God's concern and care for his people is stated clearly in verse 10, where it is said that God met his people in the midst of desolation and fear of the wilderness. It means God never left his people. God is with his people in the midst of difficulties and discomfort of the wilderness. God came to watch over and guard them like the apple of his eye. This is God's extraordinary care for his people. Even though his people is full of rebellion, God still loves and cares for them. God is present in the wilderness amidst the difficulties of his people and watches over them. Nah, kepedulian Tuhan terhadap umatnya ini kemudian digambarkan sebagai Raja Wali yang menggoyang bangkitkan sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung dan mendukung di atas kepak sayapnya. Itu kita baca di dalam ayat yang ke-11. Nah, kepedulian Tuhan dilambangkan sebagai Raja Wali. Apa artinya? God's concern and care for his people then described as an eagle, stirred up her nest, fluttered over her young, spread it abroad her wings, take them, bear them on her wings. In verse 11, what does this mean? Nah, kita akan melihat dulu apa yang dilakukan oleh seekor Raja Wali kepada anak-anaknya. Seekor burung Raja Wali, dia akan membuat sarangnya di atas pohon-pohon yang tinggi sekali, atau di atas gunung-gunung yang tinggi sekali. Nah, Raja Wali ini kemudian akan membuat sarangnya senyaman mungkin untuk bertelur dan kemudian menetaskan anak-anak Raja Wali. Nah, anak-anak Raja Wali ini tinggal di sarang yang aman dan nyaman, dipelihara dan dibesarkan dengan kasih sayang. Nah, setelah anak Raja Wali ini cukup besar, ibu Raja Wali itu akan mengajar, mendidik anak-anaknya untuk dapat terbang dan kemudian hidup sebagai Raja Wali dewasa. Nah, apa yang dia lakukan? First we will see what an eagle does to its children. An eagle will build its nest on very tall trees or high mountains.
The eagle will make its nest as comfortable as possible to lay eggs, which will then hatch the eaglets. The eaglets live in a safe and comfortable nest, cared and raised with love. After the eagles were big enough, the mother eagle will teach and educate the eaglets to be able to fly and then live as an adult eagle. What does the mother eagle do? Nah, dikatakan di sini, mula-mula induk Raja Wali itu akan melayang-layang di atas anak-anaknya. Di sini induk Raja Wali itu akan mendemonstrasikan kekuatan dan kebesaran sayapnya. Dan anak Raja Wali ini akan memperhatikan ibunya. Anak-anak Raja Wali itu terus memperhatikan ibunya, lalu mereka juga menyadari bahwa mereka juga punya sayap. Dan mereka mulai mencoba-coba meniru-niru seperti induknya. Tapi mereka juga belum berani keluar dari sarangnya. Jadi hal yang pertama yang dilakukan oleh induk Raja Wali adalah memberi contoh. Memberi contoh supaya anak-anaknya melihat dan mau mencontoh ibunya. At first the mother eagle will hover over the nest, demonstrating the strength and greatness of her wings, and the eaglets will watch. The eaglets will gradually realize that they too have wings and will try to imitate their mother. So they were still afraid to leave the nest. So the first thing the mother eagle does is set an example so that the eaglets will see and they want to imitate their mother. Pada saat induk burung itu melihat bahwa sudah saatnya anak-anak Raja Wali itu terbang, induk burung itu apa yang dia lakukan? Perlahan-lahan akan mendorong anak-anaknya itu keluar dari sarang, sehingga anak-anaknya itu seperti terjatuh. Nah, karena mau jatuh ini, anak-anak Raja Wali itu harus mempertahankan diri supaya jangan terus jatuh ke bawah. Nah, di sini mereka itu mulai menggerakkan sayapnya dan ternyata mereka dapat terbang. Kalau induk burung melihat anaknya belum bisa terbang, induk burung ini akan segera menukik ke bawah anaknya, lalu mengembangkan sayapnya yang besar dan kuat supaya anaknya itu jangan jatuh ke bawah dan tergeletak, tetapi jatuh di atas sayap ibunya yang besar dan aman. Dan ibunya itu lalu akan kembali membawa anaknya ke sarangnya. When the mother eagle sees that it's time for the eaglets to learn to fly, the mother eagle will slowly push the eaglets out of the nest so that they look like they were falling. Because they are falling, the eaglets have to defend themselves so that they don't keep falling down. Here they start to move their wings, and it turns out they can fly. If the mother eagle sees that the eaglets cannot fly yet, the mother eagle will swoop down, spread her wings so that her child didn't fall on the ground but fall on her mother wings, and the mother will bring back to the nest. Nah, sekarang anak burung ini sudah bisa terbang, tapi tetap kembali ke sarangnya yang nyaman. Nah, selanjutnya perlahan-lahan induk burung itu kemudian akan mengobrak-abrik sarangnya sehingga tidak lagi terasa nyaman. Dan di sini anak burung itu akan merasa tidak betah. Lalu mau tidak mau mereka terbang tinggi dan membuat sarangnya sendiri. Nah, inilah yang dilakukan induk Raja Wali untuk menyatakan kepeduliannya terhadap anak-anak Raja Wali. Dia memberi contoh bagaimana menggunakan sayapnya. Dia mengajar anak-anaknya untuk dapat terbang sendiri. Dia menopang anak-anaknya pada waktu mau jatuh. Tapi dia juga melepas anak-anaknya untuk terbang sendiri dan menjadi dewasa. Now the eaglets already can fly, but it still returns to its comfortable nest. The mother eagle will slowly tear the nest apart, making it uncomfortable. The eaglets will then feel uncomfortable, so they go out of the nest and fly high, and build its own nest.
This is what the mother eagle do to their children. She gave examples how to use her wings. She teaches her children to be able to fly on her own. She supports her children when they are about to fall, and she also releases her children to fly their own and become adults. Nah, kalau tadi di dalam ayat 10 kita baca, Tuhan memperdulikan kita, Tuhan memperhatikan umatnya sepenuhnya seperti Raja Wali. Nah, inilah yang Tuhan telah lakukan bagi kita semua. Sewaktu Tuhan masih hidup bersama dengan murid-muridnya, hidup Tuhan Yesus adalah selalu memberi contoh dan teladan kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes 13 ayat 15, pada waktu Yesus mencuci kaki murid-muridnya, Yesus mengatakan, "Aku memberi teladan supaya kamu ikuti." Jadi waktu Tuhan Yesus masih bersama dengan murid-muridnya, Tuhan selalu memberi contoh, teladan melalui kehidupannya. Kemudian melalui firman-Nya, Tuhan juga mengajar dan memberi teladan untuk kita hidup di dalam kebenaran. Dan kalau kita alami dalam hidup kita, Tuhan juga menopang hidup kita sehingga kita tidak jatuh tergeletak. Betapapun masalah yang kita hadapi, kita tidak pernah jatuh tergeletak. Tuhan menopang kita pada saat kita bermasalah yang berat. Tapi ada juga saat-saat di mana Tuhan tuh melepas kita untuk kita menyaksikan dan mempraktekkan apa yang telah Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Dan disinilah Tuhan ingin agar hidup kita itu menjadi berkat bagi sesama kita. Mother's Day ada karena ada seorang ibu yang sangat peduli akan sesama dan lingkungannya. Kita ada saat ini sebagaimana kita ada karena ada Tuhan yang memperdulikan dan menjaga kita seperti biji matanya. Kita semua pasti sudah merasakan dan mengalami kepedulian Tuhan dalam hidup ini. Kita mengalami melihat contoh-contoh yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita juga mengalami topangan Tuhan dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, dalam rangka Mother's Day, kiranya kepedulian yang telah kita terima dari Tuhan ini, kita lanjutkan dengan juga memperdulikan sesama kita. Kita bisa memperdulikan sesama kita dengan juga menjadi contoh dan teladan. Menjadi contoh dan teladan dalam kesetiaan, dalam beribadah, dalam membaca dan mentaati firman Tuhan. Dan hidup kita biarlah juga menyaksikan Tuhan dengan selalu hidup di dalam kebenaran. In verse 10 it was said that God cares for us completely like an eagle. Then this is what God has done for us. Through His word, He teaches and gives us example to live in truth. He supports our lives so that we do not fall. And there is time where God releases us to witness and put in action what God has taught us in our daily lives. Mother's Day exists because there is a mother who really cares about others and her environment. We are here as today because God cares and protects us like the apple of His eye. May we continue the care we receive from God by also caring others, become examples in worshiping, reading, and obeying God's word in faithfulness, and always become a blessing. Saya mau mengakhiri firman Tuhan ini dengan satu artikel mengenai mother. Saya kira, ya, saudara, saya dapatkan artikel ini, dan kalau kita lihat ya, mother, ini semua ada hal-hal yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi ini semua juga adalah hal-hal yang masih dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai seorang ibu ataupun sebagai kita semua. Untuk M dikatakan millions of things she did and give. She did for me. Ya, banyak hal yang ibu-ibu sudah lakukan dan berikan kepada anak-anaknya dan keluarga.
Dan saya kira itu tidak terputus sampai saat ini. Sampai saat ini pun baik kita sebagai ibu atau kita semua, kita masih banyak bisa melakukan hal-hal untuk menyatakan kepedulian kita terhadap sesama kita. Mungkin kalau kita tidak bisa lagi bekerja secara fisik, kita bisa merangkul mereka yang sedih dan bermasalah. Kita bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan untuk selalu hidup benar. Only that she is growing old. Ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindarkan. Ini adalah kenyataan yang harus kita terima. Semua kita akan menjadi tua dan itu akan menjadi bagian kita. Untuk tears she shed for me. Sebagai ibu tentu kita telah banyak mencucurkan air mata. Mungkin pada waktu anak-anak nakal atau pada waktu kita punya masalah, mungkin kita banyak mencucurkan air mata. Tetapi itu tidak terputus hanya sampai di sini. Sampai saat ini pun kita masih tetap lakukan. Kita bisa berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan mencucurkan air mata. Lalu her heart is pure like gold. Nah, ini juga bisa kita lakukan di dalam hidup kita sampai saat ini. Kita menjaga hati kita supaya kita tetap benar di hadapan Tuhan. Menjaga hati kita dengan mempunyai relationship yang benar dengan Tuhan. Menjaga hati kita dengan selalu mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya. Untuk her eyes that radiate love. Ya, kita bisa mempunyai sebagai ibu, kita bisa mempunyai mata yang melihat hal-hal yang baik dari sesama kita. Seperti dikatakan Filipi 4 ayat yang ke-8, apa yang baik, apa yang benar, apa yang indah, apa yang berkenan di hati Tuhan, biarlah itu yang kita lihat dan kita pikirkan. Karena dengan melihat semua yang baik, kita akan memuji, memuliakan Tuhan dan berterima kasih. Kiranya ibu-ibu dan kita semua juga boleh tetap mempunyai mata yang selalu melihat hal-hal yang baik di dalam diri sesama kita. Dan yang terakhir, right and do right she always will do. Biarlah ini boleh menjadi kerinduan dari setiap ibu, dari setiap kita semua untuk selalu benar dan melakukan hal yang benar di dalam kehidupan kita. Kiranya apa yang kita lihat di dalam artikel ini tentang mother, biarlah kita menjadi boleh kita lakukan juga di dalam kehidupan kita, tapi bukan hanya untuk ibu-ibu, tetapi untuk kita semua, untuk menyatakan kepedulian kita terhadap sesama kita, menyatakan kepedulian kita juga terhadap lingkungan kita, supaya melalui hidup kita semua, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan, kuduskan firman-Mu agar boleh menjadi berkat yang mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Poppy untuk firman Tuhannya. What an honor to be a mother. May we all follow the example of the life of Jesus and be an example to others. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian He Touched Me. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan menyanyikan pujian ini dan bersyukur akan jamahan Tuhan yang telah mengubah hidup kita. He touched me. Shackled by a heavy burden, need a load of guilt and shame.
silakan jemaat untuk duduk. Saya ingin mengundang seluruh ibu-ibu untuk berdiri dan anak-anak Sunday School akan memberikan gifts pada para ibu. Please stand up, all the mothers. All the mothers, please stand up. So Sunday School kids is going to give you some gifts. Kalau sudah dapat hadiahnya boleh duduk ya. Thank you. Joshua. Sabar ya ibu-ibu, ini agak macet di sana. Yeah. I think there is like 4 or 5 more. Sabar ya ibu-ibu. The one who stands up. No. In the back. The one who stands, give it to the one who stands. Okay, thank you children. Thank you all the mothers too. Kita akan, thank you. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Mantik. Kami persilakan dengan judul Time. Mother's Day everyone. Kita akan menyanyikan lagu Waktu Tuhan Indah pada Waktunya ya.
Yes, God make everything beautiful. Thank you for the beautiful duo, mother and daughter, for their beautiful voice. Tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Saya undang para petugas untuk maju ke depan. Saya meminta kesediaan Ibu Nelly untuk berdoa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini yang dimana Kau sudah memberkati kami semua. Terima kasih buat firman-Mu dan terima kasih buat hari Mother's Day ya Bapak. Bentar lagi kami akan memberikan sebagian dari persembahan-Mu. Kiranya Kau memberkati tiap-tiap tangan yang mau memberkatinya ya Bapak. Sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi kerajaan-Mu dan memberkati orang banyak ya Bapak. Terima kasih buat semua berkat-Mu dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sementara kantong persembahan dijalankan, saya ingin mengundang Bapak Thomas Adijaya untuk memainkan angklung. Saya akan memainkan lagu di doa ibuku, Meli.
Terima kasih Pak Thomas. Ya, luar biasa ya para lansia lanjut usia atau usanda, usia indah. Ya, masih bisa bermain, masih hafal ya. Terima kasih Pak Thomas, pujian yang indah. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan pujian Yesus pengharapanku. Let us all make a joyful noise for He's the only one, He's our only hope. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari nyanyikan dengan penuh sukacita. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala di waktu yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan di waktu. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita. And may the fellowship of the Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen.
jemaat untuk duduk untuk saat teduh. Saya akan membacakan pengumuman. Sekali lagi selamat Hari Ibu untuk semua ibu, Happy Mother's Day, Tuhan memberkati. Yang kedua, persekutuan wanita dan pria akan diadakan pada hari Sabtu ini ya, 16 Mei dari pukul 10 sampai 12 siang di gereja. Semua wanita dan pria diundang untuk hadir. Yang ketiga, hari ini tidak ada latihan paduan suara. Dan terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Tidak pernah, oke. Welcome back Pak Benny, Grace, Bapak, dan Pak Dedi Ginta juga. Selamat datang kembali. Apakah ada lagi yang masih yang wajah-wajah baru? Tidak ada? Oke, wajah-wajah setia, wajah-wajah lama. Sekarang saya ucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama, to my bestie, my BFF, Peggy Sam. My bestie. Yang kedua, adik Kenneth Anthony Budianto, tanggal 11. Dan Tante Gin, tanggal 13 Mei. Dan our soundman, Revi Sepang. Happy birthday semuanya. Kehadiran dan semua pelayanan minggu depan dapat dibaca di screen. Oke. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah tadi. Thank you for your presence and thank you for your word. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami semua dapat Engkau tolong menjadi teladan yang baik bagi orang-orang sekitar kami. Help us to be good example to people surround us, Lord. Bapa, kiranya Engkau memberkati persekutuan kami nanti, berkati pula makanan yang akan kami santap, berkati tangan-tangan yang menyediakannya. Father, bless our fellowship and the food that we're about to eat. Bless those who prepares it. Berkati pula Bapa orang-orang yang tidak mempunyai makanan hari ini. Kiranya kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kekurangan. Bless also those who doesn't have food to eat. May we be a channel of blessing for the needy ones. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami selalu sebagai alat-Mu ya Tuhan. Father God, we surrender our life into your hand. May you use us as your instrument. In Jesus' precious name we pray and give thanks. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh, Bapak Ibu, sebelum berjalan ke sana, kami ada taco di luar. Nanti mesti antri, stand in line for the taco. Please let the seniors go first. If the seniors want to eat taco, just you have to stand in line. But if you don't want to eat taco, we have lontong sayur. But we didn't put it on the table, so you guys have to pick it up in front of the kitchen. The